Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Junita Anggraini dari kelas Bisnis Internasional F, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur dengan NPM 190037. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuis bisnis internasional oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Riga. Di kesempatan kali ini, saya akan menerangkan sedikit tentang pasar modal. Materi pembahasan sendiri saya membagi menjadi beberapa subbab, yaitu yang pertama, membahas apa itu definisi pasar modal, yang kedua, sejarah dan struktur pasar modal di Indonesia, yang ketiga, mengenai apa saja instrumen yang ada di pasar modal, bahasan yang terakhir yaitu bagaimana tata cara transaksi pasar modal di luar negeri. Pengertian pasar modal menurut Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 13 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Selanjutnya, pengertian bursa efek menurut Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 4 yang merupakan pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Kemudian efek yaitu surat berharga, surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Jadi, secara konsep, pasar modal itu merupakan kegiatan transaksi perdagangan efek. Bursa efek merupakan pihak yang menyediakan sistem untuk transaksi, sedangkan efek sendiri adalah barang yang akan diperjualbelikan berupa surat berharga, saham, obligasi, dan dalam bentuk lainnya. Selanjutnya kita akan membahas awal mula dari pasar modal atau sejarah dari pasar modal. Pada awalnya tahun 1912, pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda dan tepatnya di Batavia, yang saat ini adalah Jakarta. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Selanjutnya diikuti pembentukan Bursa Efek Surabaya dan Semarang yang dibentuk pada tahun yang sama, yaitu 1925. Pada tahun 1977, Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. Bursa Efek Jakarta dijalankan di bawah lembaga Bapepam atau Badan Pelaksana Pasar Modal. Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan go publiknya PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama di Bursa Efek. Selanjutnya, di tahun 1992, Bursa Efek Jakarta diswastanisasi dan Bapepam berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal atau BPPM. Tahun 2007, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya digabung menjadi satu, menjadi Bursa Efek Indonesia. Dan tahun 2009 diluncurkan perdana sistem perdagangan baru PT Bursa Efek Indonesia. Tahun 2012, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Hingga saat ini, investor pasar modal tercatat mencapai lebih dari 2,8 juta per tahun 2021. Selanjutnya, kita akan membahas struktur pasar modal di Indonesia yang dikepalai oleh Departemen Keuangan. Di bawahnya yaitu ada Bapepam LK yang bertugas dalam melakukan pembiayaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan sehari-hari pasar modal.
Selanjutnya ada Bursa Efek Indonesia yang merupakan lembaga resmi yang telah memperoleh izin dari Bapepam LK selaku pihak yang berwenang untuk menjalankan perdagangan efek serta menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota Bursa Efek. Selanjutnya ada lembaga clearing dan penjaminan yang bertugas untuk menyediakan jasa clearing serta penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Di sampingnya ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, bertugas untuk menyediakan jasa kustodian sentral serta penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan juga efisien. Kemudian ada perusahaan efek yang merupakan pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi. Selanjutnya ada lembaga penunjang yang terdiri dari penjamin emisi efek, kustodian, yaitu pihak penampung dana investor dan pemeringkat efek. Kemudian ada profesi penunjang yang terdiri dari akuntan publik, konsultan hukum, notaris, dan juga penilai. Next ada emiten yang merupakan badan usaha pemerintah yang mengeluarkan kertas berharga untuk diperjualbelikan. Perusahaan ini melakukan penawaran efek berupa obligasi, saham, waran, derivatif dari efek, surat utang, surat berharga komersial lainnya. Dan yang paling penting dalam pasar modal tentunya investor. Investor ini baik berasal dari domestik dan juga dari asing, berupa perseorangan maupun berupa perusahaan. Bahasan ketiga yaitu instrumen yang ada di pasar modal, yaitu ada saham, obligasi, dan derivatif yang terdiri dari opsi, waran, dan juga reksadana. Nanti reksadana ini ada dibagi menjadi 4 lagi. Instrumen yang pertama yaitu ada saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Ada istilah juga dalam saham yaitu high risk, high return, yang berarti dalam saham memang memberikan high return, tapi juga resiko yang akan dihadapi oleh investor juga akan semakin besar. Jenis saham terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama saham biasa atau common stock dan saham preferen atau preferred stock. Saham preferen adalah saham yang pemegangnya mendapatkan prioritas atau didahulukan atas pembagian dividen perusahaan, termasuk diprioritaskan mendapat pengembalian modal dari pembagian aset saat perusahaan dilikuidasi. Sedangkan saham biasa adalah bukti kepemilikan atas perusahaan yang tidak memiliki keistimewaan dalam prioritas mendapatkan dividen. Berikut ini ada beberapa contoh perusahaan yang menjual sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Yaitu yang terkenal biasanya ada Indofood dengan kode saham INDF, Bank BCA dengan kode saham BBCA, Unilever dengan kode saham UNVR, dan Mayora dengan kode MYR. Dan masih banyak perusahaan-perusahaan lain yang tersedia di Bursa Efek. Yang kedua yaitu ada obligasi. Obligasi sendiri adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan nilai nominal dan waktu jatuh tempo tertentu. Jatuh tempo obligasi ini biasanya sekitar 1-3 tahun. Contoh obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia adalah yang pertama ada obligasi korporasi, yang merupakan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta nasional, termasuk BUMN dan BUMD. Yang kedua yaitu surat utang negara atau surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002. Yang ketiga ada suku korporasi yang merupakan instrumen berpendapatan tetap yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan Bapepam dan LK tentang efek syariah. Selanjutnya ada surat berharga syariah negara atau SBSN yang merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan syariah Islam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara. Contoh obligasi yang terakhir yaitu ada efek beragun aset atau EBA
yang merupakan efek bersifat utang yang diterbitkan dengan underlying asset sebagai dasar penerbitan. Instrumen pasar modal yang ketiga yaitu ada derivatif yang terdiri dari opsi, waran, dan reksadana. Opsi dalam dunia pasar modal adalah suatu hak yang didasarkan pada suatu perjanjian untuk membeli atau menjual suatu komoditi berupa surat berharga keuangan atau suatu mata uang asing pada suatu tingkat harga yang telah disetujui pada setiap waktu dalam masa 3 bulan kontrak. Sedangkan waran adalah sebuah hak yang diberikan kepada pemegang saham untuk memberi lembar saham pada harga yang telah ditentukan oleh emiten yang menerbitkannya dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan penerbit waran. Selanjutnya ada reksadana, yaitu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Manajer investasi akan saya jelaskan lebih lanjut nanti. Ada 3 hal yang terkait dari definisi tersebut, yaitu yang pertama, adanya dana dari masyarakat pemodal. Kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek. Dan ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Reksadana sendiri dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan juga reksadana campuran. Saya analogikan reksadana seperti koki pada suatu restoran yang menjual berbagai menu. Nah, dalam proses pembuatan makanan tersebut tentunya dibutuhkan banyak bahan dan juga bumbu untuk menjadi satu hidangan yang lezat tentunya. Bahan dan bumbu yang berbeda-beda inilah sama seperti reksadana yang merupakan campuran dari berbagai efek pasar uang ataupun saham dari berbagai perusahaan menjadi satu wadah. Sedangkan koki sendiri sama seperti peran manajer investasi yang bertugas mengelola efek reksadana yang dibeli oleh investor tersebut. Kemudian kebahasan kita yang terakhir yaitu bagaimana sih tata cara transaksi pasar modal di luar negeri itu. Para investor domestik atau investor Indonesia berinvestasi di saham asing, yaitu yang pertama dapat melalui anggota bursa efek lokal apabila sudah ada aliansi antara bursa efek lokal dan bursa efek asing. Yang kedua melalui mutual funds apabila manajer investasi diperbolehkan membeli efek asing. Yang ketiga, melalui perdagangan derivatif apabila sudah ada indeks individual saham asing. Yang terakhir yaitu melalui depository receipts apabila peraturan tersebut sudah dilaksanakan. Lembaga pasar modal di luar negeri itu ada banyak dari beberapa negara. Salah satunya ada Amerika Stock Exchange atau AMEX di AS, New York Stock Exchange yang berpusat di Amerika Serikat, Stock Exchange of Singapore yang berbasis di Singapura, Tokyo Stock Exchange di Jepang, London Stock Exchange di Inggris, Hong Kong Stock Exchange di Hong Kong, dan negara lainnya. Untuk di dalam negeri sendiri, kita mempunyai Indonesian Stock Exchange atau Bursa Efek Indonesia. Transaksi pasar modal luar negeri tentunya membutuhkan perantara atau pialang atau yang biasa disebut broker yang menyediakan saham luar negeri, yaitu eToro, Saxo Bank, TradeStation, Interactive Brokers, dan GoTrade yang saat ini mulai terkenal di Indonesia. Sebenarnya broker itu banyak, tetapi yang diizinkan oleh Indonesia itu hanya beberapa. Nah, studi kasus kali ini saya akan mengambil contoh transaksi dari aplikasi eToro. Tersedia saham luar negeri, di bawah ini ada seperti Apple, Coca-Cola, MCD, Amazon, dan lain sebagainya. Sebelumnya, investor wajib memiliki rekening dan pembuatan akun baru terhadap aplikasi yang akan digunakan transaksi. Transaksi pembayaran tentunya karena menggunakan sistem global pastinya menggunakan dolar. Dalam aplikasi broker tersebut, kita dapat memasukkan saham ke dalam watchlist dan memantau perkembangan harga dan juga chart dari portofolio tersebut.
Perkembangan zaman ini tidak membuat kesulitan para investor baik domestik maupun asing dalam melakukan transaksi pasar modal. Sebelumnya zaman dahulu belum ada investasi melalui digital. Namun seiring perjalanan berkembangnya iptek, transaksi tersebut dapat dilakukan di digital. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya berharap pendengar dapat memahami materi yang saya sampaikan dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.